Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang matematika kelas 8 semester genap tentang teorema Pythagoras dengan submateri yang pertama memahami konsep teorema Pythagoras, dan yang kedua menentukan hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku, dan yang ketiga menyusun kembali rumus Pythagoras pada berbagai segitiga siku-siku, dan yang terakhir adalah menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Oke, yang pertama kita bahas apa itu teorema Pythagoras. Mungkin kalian masih ada yang nggak paham atau nggak pernah dengar apa teorema Pythagoras. Oke, sebenarnya teorema Pythagoras ini sudah sering kita jumpai, namun kita nggak menyadari. Contoh saja pada pembangunan atap rumah, kemudian pada lapangan sepak bola yang kita tarik diagonal dari ujung ke ujung sini. Kemudian ada lagi pada pembangunan jembatan layang. Kemudian ada lagi pada piramid. 4 kasus ini sebenarnya sudah menggunakan teorema Pythagoras. Coba kalian perhatikan di sini. Ini ada segitiga siku-siku. Ini juga ada segitiga siku-siku. Ini ada segitiga siku-siku, dan ini juga ada segitiga siku-siku. Ini semuanya berkaitan dengan segitiga siku-siku. Kalau semua hal yang berkaitan dengan segitiga siku-siku pasti ada kaitannya dengan teorema Pythagoras. Seperti itu. Kemudian, bagaimana konsep teorema Pythagoras itu? Kita lihat di sini ada segitiga siku-siku, ya, ada panjangnya itu A, ada B, ada C. Kemudian coba kita perhatikan di sini. Ada segitiga siku-siku, kemudian di sini ada rumus C kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat, dengan C adalah sisi terpanjang atau hipotenusa. C itu berada di mana? Sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Ingat ya? Jadi hipotenusa itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Hipotenusa itu. Kita lihat di sini. Ini adalah sudut siku-sikunya. Di depannya ada sisi C. Nah, ini berarti C ini adalah hipotenusa, sehingga ada rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi C ini adalah hipotenusa. Jadi yang sini ini adalah hipotenusa. Jadi nggak selalu Pak memakai huruf A, B, C. Bisa aja di sini P, Q, R atau T, U, V, seperti itu. Jadi yang kalian harus pahami itu adalah konsepnya. Sisi yang di depan sudut siku-siku itu hipotenusa, sehingga berlaku rumus ini. Jadi kalian kalau misalkan di soal ada huruf lain, nggak akan bingung seperti itu. Kemudian akan saya berikan contoh soal di sini. Tentukan hipotenusa serta rumus Pythagorasnya. Ini ada segitiga siku-siku dengan panjang KLM. Kita tentukan dulu hipotenusanya. Ingat ya, hipotenusa itu sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Kita lingkari dulu siku-sikunya ya. Ini adalah sudut siku-sikunya. Kita lihat di depannya ada sisi M. Oh, berarti M inilah yang disebut dengan hipotenusa. Sehingga kalau M-nya ini hipotenusa, maka rumusnya adalah menjadi, kalau tadi dulu C kuadrat, maka di sini adalah menjadi M kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah L kuadrat ini, seperti itu. Kalau yang ini, kita lihat siku-sikunya ini kita lingkari. Ini sudut siku-sikunya. Di depannya ada sisi apa? Sisi P. Berarti P inilah yang disebut dengan hipotenusa. Kalau P hipotenusa berarti kalau tadi ini M kuadrat, maka di sini menjadi P kuadrat sama dengan Q pangkat 2 ditambah R pangkat 2, seperti itu. Begitu mudahnya untuk menentukan hipotenusa. Kemudian kalau misalkan kita disuruh menghitung, nah salah satu sisi yang nggak diketahui seperti ini. Tentukan panjang sisi X pada masing-masing segitiga berikut. Ingat ya, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras mencari salah satu sisi yang nggak diketahui, asalkan dua sisi yang lain wajib diketahui. Ya. Maka untuk mencari X ini kita lihat dulu hipotenusanya yang mana. Karena kita punya rumus seperti ini, C itu hipotenusa. Kita lihat siku-sikunya kan ini. Di depannya ada X, oh berarti X yang kita cari inilah yang hipotenusa. Berarti berlaku rumus ini nih. Maka X kuadrat sama dengan sisi yang lain, 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Kemudian kita tulis lagi X kuadrat di bawahnya
sama dengan 12 kuadrat itu 144 ditambah 16 kuadrat adalah 256. Di bawahnya kita tulis lagi X kuadrat sama dengan ini jumlahnya berapa nih? 400. Nah, kemudian kalau X kuadrat tujuan kita akan mencari X saja. Maka kalau ada pangkat 2 seperti ini kita tulis X saja, kemudian yang sini ditambahi akar. Akar 400. Akar 400 berapa? X sama dengan hasilnya berapa? Akar 400 yaitu 20 seperti ini. Contoh yang selanjutnya. Kita mencari X juga nih, tapi kita lihat dulu. Kita tentukan hipotenusanya mana. Ini siku-sikunya. Hipotenusanya di depannya. Oh, berarti 13. Maka jangan X kuadrat lagi, tapi di sini adalah 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah X kuadrat. 13 kuadrat hasilnya adalah 169 sama dengan 5 kuadrat hasilnya 25 ditambah X kuadrat. Tulis lagi karena yang dicari. Kalau ada permasalahan seperti ini, maka 25 ini kita pindah ke ruas kiri. Awalnya positif jadi min seperti ini. 169 min 25 sama dengan X kuadrat yang nggak pindah. 169 dikurangi 25 berapa? Yaitu 144 sama dengan X kuadrat. Sama seperti ini. Kalau ada pangkat 2, X-nya kita tulis dulu, kemudian sini dikasih akar seperti ini. Sehingga akar 144 adalah 12, sehingga X-nya adalah 12, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, tentukan panjang AD pada gambar di bawah ini. Nah, ada gambar seperti ini, jangan bingung. Kita lihat dulu di sini. Di sini kalau kita perhatikan, ini ada dua segitiga siku-siku di sini, yaitu ABC dan CAD, dua segitiga siku-siku. Nah, supaya kalian nggak bingung, ini gambarnya kita pisah. Kita gambar secara terpisah seperti ini, supaya kalian nggak bingung. Nah, seperti ini. ABC yang ini, CAD yang ini. Kita lihat, tujuan kita mencari AD. Ingat ya, kita mencari salah satu sisi yang nggak diketahui, di sini adalah AD, maka dua sisi yang lainnya harus diketahui. Ternyata AC nggak diketahui di sini. Maka kita mencari AC dulu. Kita mencari AC dari mana? Dari segitiga yang satunya. Karena di sini juga ada AC-nya juga. Nih, kita bisa mencari AC kalau dua sisinya diketahui yang lainnya. Sama ini sudah ada dua sisi yang diketahui. Tapi langkah selanjutnya adalah langkah pertama, kita tentukan hipotenusanya yang mana nih? Ini siku-sikunya. Di depannya adalah AC. Oh, berarti tepat. AC adalah hipotenusanya. Maka kita tuliskan rumusnya di sini. AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Tinggal tuliskan lagi. AC pangkat 2, AB-nya tadi berapa? 12 pangkat 2. Ditambah BC 9 pangkat 2. Kita tuliskan lagi AC pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2, 144. 9 pangkat 2 adalah 81. AC pangkat 2 tulis di bawahnya lagi. Kemudian kita jumlahkan yang ini, 144 tambah 81 hasilnya 225. Kemudian kita tuliskan lagi AC saja, kemudian kita beri tanda akar, karena kalau merubah atau menghilangkan pangkat 2 di sini diberi akar. AC sama dengan akar 225, hasilnya 15 cm. Maka kita tuliskan di sini yang kita cari ketemu 15 cm AC. Di sini ada AC juga, berarti di sini 15 juga. Nah, baru kita bisa mencari AD. Karena apa? Dua sisi yang lain sudah diketahui. Maka kita tentukan dulu hipotenusanya mana nih segitiga yang ini. Ini siku-sikunya, maka di depannya adalah hipotenusanya, yaitu CD, yaitu 25. Oh, ini berarti sisi terpanjang atau hipotenusa. Sehingga rumusnya CD pangkat 2, nah sama dengan AC pangkat 2 ditambah AD pangkat 2. Kita tuliskan CD-nya berapa? Tuliskan di bawah sini. 25 pangkat 2 sama dengan AC-nya berapa? 15 pangkat 2 di sini tuliskan. Tambah AD pangkat 2 karena yang dicari. 25 pangkat 2 berapa? 625. Tuliskan di bawahnya. Sama dengan 15 pangkat 2 berapa? 225. Tuliskan di bawahnya. Ditambah AD pangkat 2. Kemudian ini 225 pindah ke ruas kiri. Menjadi min, awalnya plus, maka 625 min 225 sama dengan AD pangkat 2. Berapa hasil pengurangannya ini? Yaitu 400.
sama dengan AD pangkat 2. Supaya pangkat 2-nya ini hilang, maka ini kita tuliskan di sini menjadi akar 400 sehingga sama dengan AD. Akar 400 berapa? Yaitu 20, sehingga AD-nya sama dengan 20 cm. Jadi, panjang AD adalah 20 cm. Gampang kan ya untuk mencari salah satu panjang sisinya yang nggak diketahui pada segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oke, sampai sini dulu penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini, karena dengan melakukan itu semua, berarti kalian telah mendukung video ini atau channel ini untuk lebih berkembang lagi. Oke, sampai sini dulu. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.